Wah wah wah, resmi diumumkan tertarik tangani Timnas Indonesia. Timur Kapadze target Timnas Indonesia juara Piala Asia 2027 kah? Fans Garuda harus simak ini. Nah loh, Timnas Indonesia diharapkan segera kontrak Timur Kapadze. Kira-kira ada apakah? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Timur Kapadze siap bawa Timnas Indonesia juara Piala Asia 2027 dan Piala AFF. Benar-benar di luar dugaan, dunia sepak bola Asia, khususnya publik Indonesia, dikejutkan oleh kabar yang datang dari Uzbekistan. Timur Kapadze, mantan pelatih Uzbekistan Timur, yang sukses membawa negaranya ke Piala Dunia 2026, secara terang-terangan menyatakan kesiapannya untuk melatih Timnas Indonesia. Kabar ini bukan sekadar isu biasa, melainkan pernyataan langsung dari sang pelatih dalam wawancara dengan media Uzbekistan, Zamin. Saya siap memimpin tim nasional Indonesia. Saat ini saya bebas dan menunggu tawaran, ujar Kapadze dengan nada penuh keyakinan. Ucapan itu seketika menjadi bahan perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Publik Indonesia yang sebelumnya berharap besar agar Sintayong kembali melatih tim Garuda, tampaknya kini harus bersiap membuka lembaran baru. Pasalnya, hubungan antara PSSI dan Sintayong dicabarkan tidak berjalan harmonis usai pemecatan Januari lalu. Di tengah ketidakpastian itu, munculnya nama Timur Kapadze justru memberikan harapan segar. Dengan reputasi dan rekam jejaknya yang mengilap di Asia Tengah, banyak yang mulai menaruh rasa penasaran sekaligus keyakinan bahwa pria 44 tahun itu bisa membawa perubahan besar bagi sepak bola Indonesia. Timur Kapadze bukan sosok sembarangan. Sebelum menjadi pelatih kepala tim nasional Uzbekistan, ia terlebih dahulu menukangi tim U23 negaranya sejak 2021. Di bawah asuhannya, tim muda Uzbekistan tampil disiplin dan memiliki karakter permainan yang modern, mengandalkan kecepatan, pressing ketat, dan kemampuan transisi menyerang yang efektif. Setelah itu, ia dipercaya menangani tim senior dan sukses mengantar Uzbekistan lolos ke Piala Dunia 2026, pencapaian yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah sepak bola negara tersebut. Walau akhirnya digantikan Fabio Cannavaro, Kapadze tetap mendapat tempat hormat di hati publik Uzbekistan karena kontribusinya yang luar biasa. Kini, dengan statusnya yang sudah bebas kontrak, Kapadze menyatakan niatnya untuk mencari pengalaman baru di luar negaranya. Saya masih berkesempatan untuk tetap bersama tim nasional, tetapi saya punya ide sendiri. Saya berniat untuk mendapatkan pengalaman baru dan menambah pengetahuan saya, ungkapnya. Kalimat itu seakan menjadi sinyal terbuka bagi PSSI untuk segera bergerak cepat dalam kondisi di mana Timnas Indonesia sedang membutuhkan sosok pemimpin baru yang berwibawa, tegas dan berpengalaman di level internasional. Kapadze adalah pilihan yang terasa ideal. Yang membuat fans Garuda semakin tertarik adalah CV mentereng yang dimiliki oleh Kapadze. Selain pengalaman di level nasional, ia juga dikenal memiliki kemampuan membangun tim dari nol dan menciptakan generasi pemain muda yang siap bersaing. Jika benar PSSI berani mengontrak Kapadze, target menjadi juara Piala AFF dan bahkan juara Piala Asia 2027 bukanlah mimpi yang terlalu tinggi. Dengan kualitas pemain Indonesia yang kini banyak bermain di luar negeri, mulai dari Eropa hingga Jepang, serta kompetisi Liga 1 yang semakin meningkat secara kualitas dan profesionalisme, harapan itu justru terasa realistis. Banyak pengamat menilai bahwa dengan tangan dingin Kapadze, Indonesia bisa membangun sistem permainan yang lebih matang dan efektif. Ia dikenal sebagai pelatih yang disiplin, namun komunikatif, mampu menyesuaikan strategi dengan karakter pemainnya. Hal ini tentu sangat penting bagi skuad Garuda yang tengah berada di masa keemasan regenerasi. Pemain-pemain muda seperti Marcelino, Pratama Arhan, dan Rafael Strukic diyakini akan berkembang pesat di bawah bimbingannya. PSSI sendiri tentu sadar bahwa tekanan publik kini begitu besar. Setelah kegagalan lolos ke Piala Dunia 2026, fans Garuda menuntut adanya perbaikan nyata, bukan sekadar janji manis. Target juara Piala Asia 2027 dan Piala AFF bisa menjadi pelipur lara, sekaligus pembuktian bahwa sepak bola Indonesia tidak lagi sekadar partisipan, tetapi pesaing serius di level Asia.
Kini semua mata tertuju pada langkah PSSI berikutnya. Apakah mereka akan menyambut tangan terbuka tawaran dari Timur Kapatse atau justru kembali pada sosok lama seperti Sintayong? Satu hal yang pasti, kehadiran Kapatse adalah angin segar yang membawa optimisme baru. Jika benar ia memimpin timnas Indonesia, bukan tidak mungkin Garuda akan terbang lebih tinggi dari sebelumnya, bahkan mungkin menjadi raja baru Asia. Bagaimana menurut kamu? Apakah Timur Kapatse pantas menjadi pelatih timnas Indonesia berikutnya? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah kamu masih ingin Sintayong kembali atau justru penasaran dengan era baru bersama Kapatse? PSSI halus gerak cepat jika ingin datangkan Timur Kapatse. Situasi kursi pelatih timnas Indonesia kini berada di titik paling krusial. Setelah kepergian Patrick Kluivert dan belum adanya kejelasan mengenai masa depan Sintayong, muncul satu nama yang kini sedang menjadi sorotan besar di Asia, Timur Kapatse. Mantan pelatih Uzbekistan ini secara terbuka mengaku siap menerima tantangan baru, bahkan menyebut Indonesia sebagai salah satu destinasi yang sedang ia pertimbangkan dengan serius. Namun di balik itu, ia juga mengakui bahwa ada beberapa negara lain yang turut menaruh minat padanya, termasuk Cina dan Turki. Dengan situasi ini, PSSI harus bertindak cepat sebelum peluang emas itu lepas begitu saja. Dalam wawancaranya dengan Gazeta Uzbekistan, Kapatse tidak menutupi bahwa proses negosiasi dengan beberapa pihak sedang berjalan. Mengenai Indonesia, proses ini sedang dipertimbangkan di sana. Negosiasi juga sedang berlangsung dengan Turki dan Cina. Apakah semua ini akan terwujud atau tidak? Waktu yang akan menjawabnya, ujar pelatih berusia 44 tahun itu. Pernyataan tersebut menjadi sinyal bahwa Indonesia bukan satu-satunya pilihan. Dan jika PSSI terlalu lama mengambil keputusan, bisa jadi Kapatse akan lebih dulu menerima tawaran dari negara lain yang bergerak lebih cepat dan konkret. PSSI tentu harus belajar dari pengalaman sebelumnya. Dalam dunia sepak bola profesional, terutama di level internasional, waktu adalah segalanya. Sosok seperti Kapatse tidak datang dua kali. Ia bukan pelatih yang sedang mencari pekerjaan semata, melainkan pelatih dengan visi, ide, dan integritas kuat yang ingin membangun tim dari dasar dengan sistem modern. Bahkan keputusannya mundur dari jabatan asisten pelatih Uzbekistan di bawah Fabio Cannavaro menjadi bukti nyata bahwa Kapatse bukan tipe pelatih yang mau berada di bayang-bayang orang lain. Saya bisa saja tetap menjadi staf Cannavaro, tetapi itu akan menimbulkan ketidaknyamanan. Saya ingin bekerja secara independen karena saya punya visi dan ide sendiri, kata Kapatse dengan tegas. Bila menilik dari rekam jejaknya, Kapatse bukan sosok asing di sepak bola Asia. Ia sukses membawa tim muda Uzbekistan tampil disiplin dan konsisten, serta menjadi bagian penting dalam perjalanan Uzbekistan menuju Piala Dunia 2026. Keputusannya untuk hengkang setelah pencapaian besar itu menandakan ambisinya untuk berkembang, bukan sekadar puas dengan capaian sebelumnya. Ia ingin menantang dirinya di tempat baru, di kultur sepak bola yang berbeda, dan Indonesia bisa menjadi lahan subur untuk membuktikan kapasitasnya sebagai pelatih top Asia. PSSI saat ini berada dalam tekanan besar dari publik. Kegagalan lolos ke Piala Dunia 2026 dan menurunnya performa dalam beberapa laga uji coba terakhir membuat kepercayaan fans Garuda menurun drastis. Di tengah situasi tersebut, langkah cepat dan strategis dalam menentukan pelatih baru menjadi kunci untuk mengembalikan kepercayaan itu. Apalagi Kapatse secara terang-terangan telah menyatakan kesiapannya. Saya siap melatih timnas Indonesia, insya Allah. Saya saat ini tersedia, jadi saya sedang menunggu tawaran. Kalimat ini jelas-jelas merupakan peluang yang tidak boleh diabaikan. Jika PSSI mampu merespon cepat, tidak hanya peluang mendatangkan pelatih berkelas Asia yang terbuka, tetapi juga semangat baru bagi skuad Garuda bisa terbangun. Kapatse dikenal sebagai pelatih yang tegas, berorientasi pada disiplin, namun dekat dengan pemain muda. Sesuatu yang sangat cocok dengan karakter pemain Indonesia saat ini yang banyak berasal dari generasi muda bertalenta. Dengan latar belakangnya sebagai pemain top di masa lalu dan pengalamannya di level internasional, Kapatse memiliki modal besar untuk mengangkat kualitas permainan tim nasional Indonesia ke level yang lebih tinggi. Namun jika PSSI kembali terjebak dalam kebiasaan lama, lamban, birokratis,
dan menunggu momen aman, maka kesempatan besar ini akan melayang begitu saja. Negara seperti Cina atau Turki jelas memiliki daya tawar finansial dan fasilitas yang lebih baik. Tetapi Indonesia memiliki satu hal yang mungkin tak dimiliki negara lain, dukungan luar biasa dari puluhan juta fans Garuda. Bila PSSI mampu menunjukkan keseriusan dan menawarkan proyek jangka panjang yang realistis kepada Kapadze, tidak mungkin Indonesia akan memenangkan hati pelatih dan membuka babak baru dalam sejarah sepak bola nasional. Sekarang semua kembali pada PSSI, apakah mereka berani bergerak cepat atau kembali kehilangan momentum emas? Publik menanti langkah tegas dari federasi, karena kesempatan seperti ini tidak datang dua kali. Bagaimana menurut kamu? Apakah PSSI harus segera mengamankan tanda tangan Timur Kapadze sebelum didahului negara lain? Tulis pendapatmu di kolom komentar, dan beritahu apakah kamu yakin Kapadze adalah sosok yang bisa membawa Indonesia berjaya di Asia? Kabar menggembirakan datang dari skuad timnas Indonesia U22 jelang ajang bergengsi SEA Games 2025 di Thailand. Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji memastikan bahwa Marcelino Ferdinand, pemain muda berbakat yang kini berkarir di klub AS Trenčín, Slovakia, akan bergabung dengan skuad Garuda Muda. Kepastian ini sontak disambut gembira oleh publik sepak bola tanah air, mengingat Marcelino adalah salah satu talenta terbaik yang dimiliki Indonesia saat ini. Walaupun sebelumnya ia tidak hadir dalam 2 kali pemusatan latihan, TC, Timnas U22, pihak BTN dan PSSI berkomitmen penuh untuk memastikan kehadiran pemain berusia 21 tahun itu di saat-saat terakhir sebelum keberangkatan menuju Thailand. Memang Lino ini masuk, ujar Sumarji saat meninjau latihan Timnas U22 di Stadion Madia Gelora Bung Karno, Jakarta pada Selasa 11 November 2025. Ia menambahkan bahwa pihaknya kini sedang berdiskusi dengan klub AS Trenčín untuk memastikan waktu yang tepat bagi Marcelino agar dapat bergabung sebelum ajang SEA Games dimulai pada bulan Desember mendatang. Langkah ini menunjukkan keseriusan BTN dan PSSI dalam memperkuat Timnas U22 dengan pemain-pemain yang memiliki kualitas internasional, terutama mereka yang sudah mempunyai pengalaman di level senior seperti Marcelino. Nama Marcelino Ferdinand bukanlah sosok baru di kancah sepak bola Asia Tenggara. Ia menjadi bagian penting dari skuad Garuda Muda yang sukses merebut medali emas SEA Games 2023 di Kamboja, mengakhiri penantian panjang Indonesia selama 32 tahun di ajang tersebut. Performa energik, visi bermain tajam, dan kemampuan mengatur tempo membuatnya menjadi figur kunci di lini tengah. Kehadirannya di SEA Games 2025 akan menjadi tambahan tenaga luar biasa bagi pelatih Indra Safri dalam mempertahankan tradisi juara. Dengan pengalamannya bermain di Eropa, Marcelino diharapkan mampu memberikan dimensi permainan yang baru, yang lebih dinamis dan efisien. Sejak bergabung dengan AS Trenčín pada September lalu, Marcelino memang belum banyak mendapat menit bermain. Dalam 2 laga, ia baru mencatatkan total 63 menit penampilan. Namun hal itu tidak mengurangi kualitasnya sebagai pemain penting untuk timnas Indonesia. Justru pengalaman berlatih di Eropa dengan intensitas tinggi, dia kini dapat meningkatkan kematangannya di lapangan. Sumarji menegaskan hanya Marcelino saja yang memiliki situasi khusus seperti ini. Marcelino saja, ucapnya, menandakan bahwa BTN benar-benar memberikan perhatian khusus kepada pemain yang satu ini. Selain Marcelino, beberapa nama lain seperti Rafael Struijk, Muhammad Ferrari, Mauro Zylstra, dan Iver Jenner juga berpeluang memperkuat Timnas U22. Mereka adalah pemain-pemain diaspora yang telah menunjukkan performa menjanjikan di klub Eropa dan memiliki pengalaman bersama timnas senior. Namun untuk pemain-pemain tersebut, PSSI masih menunggu respon resmi dari klub masing-masing. PSSI sudah mengirim surat ke klub mereka, mulai dari klubnya Iver Jenner hingga Zylstra. Kami berharap mereka semua bisa bergabung penuh sampai pelaksanaan SEA Games nanti, jelas Sumarji. Kehadiran Marcelino nantinya tidak hanya sekedar memperkuat komposisi tim, tetapi juga menjadi simbol harapan baru bagi sepak bola Indonesia. Di tengah kritik dan tekanan publik terhadap performa timnas di berbagai level, kehadiran pemain muda yang matang secara taktik dan mental seperti Marcelino menjadi semacam suntikan motivasi. Ia adalah representasi dari generasi baru Garuda yang tidak hanya bermain dengan semangat, tetapi juga dengan kecerdasan dan disiplin tinggi. SEA Games 2025 akan menjadi ajang pembuktian bagi Timnas U22 Indonesia. Dengan kombinasi pemain lokal terbaik dan sejumlah pemain diaspora, skuad ini diyakini akan tampil lebih kuat dari edisi sebelumnya.
Terlebih dengan Marcelino yang dipastikan bergabung, lini tengah Indonesia akan memiliki keseimbangan antara kreativitas dan agresivitas. Kehadirannya akan membantu mengalirkan bola dari lini pertahanan ke serangan dengan cepat, serta membuka ruang bagi pemain depan untuk mencetak gol. Bagaimana menurut kamu, apakah kehadiran Marcelino Ferdinand cukup untuk membuat timnas U22 kembali berjaya di SEA Games Thailand nanti? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Apakah kamu yakin generasi emas Garuda Muda siap kembali mengharumkan nama Indonesia di kancah Asia Tenggara? Bojan Hodak tangani timnas Indonesia akhirnya temui titik terang. Nama Bojan Hodak kembali jadi sorotan utama di dunia sepak bola Indonesia. Pelatih asal Kroasia itu tengah menjadi buah bibir setelah rumor kuat menyebut dirinya masuk dalam daftar kandidat pelatih timnas Indonesia yang baru. Kabar ini sontak membuat jagat maya ramai dengan perdebatan antara harapan publik sepak bola nasional dan kekhawatiran para bobotoh yang tak ingin kehilangan sosok penting di balik kebangkitan Persib Bandung. Namun, dalam perkembangan terbaru, kabar bahwa Bojan akan memperpanjang kontrak di Persib hingga 2028 akhirnya memberi titik terang, membuat banyak pendukung Maung Bandung bernapas lega. Isu ketertarikan PSSI terhadap Bojan Hodak sebenarnya bukan tanpa alasan. Pelatih yang dikenal tegas dan penuh strategi ini telah menorehkan prestasi gemilang bersama Persib Bandung. Di bawah komandonya, tim berjuluk Maung Bandung sukses menjuarai Liga 1 2 musim berturut-turut dan kini memimpin klasemen sementara AFC Champions League 2 tanpa kekalahan. Bojan berhasil mengubah gaya bermain Persib menjadi lebih solid, efisien, dan menakutkan bagi lawan-lawannya. Maka tidak heran jika PSSI tertarik menjadikannya suksesor Patrick Kluivert untuk menukangi skuad Garuda. Namun di sisi lain, fans Persib jelas tak ingin kehilangan sang pelatih yang telah membawa angin segar ke ruang ganti tim. Bagi bobotoh, Bojan bukan hanya sekadar pelatih, tetapi sosok yang berhasil membangkitkan semangat juang pemain dan mengembalikan nama besar Persib di kancah nasional maupun Asia. Dalam kurun waktu 2 tahun, Bojan mencatatkan 48 kemenangan, 28 hasil imbang dan hanya 13 kekalahan dari 89 pertandingan, rekor yang membuat Persib kembali disegani. Tak heran setiap kali muncul isu Bojan akan hengkang, media sosial langsung dipenuhi kekhawatiran para penggemar setia. Sementara itu, di tengah gonjang-ganjing rumor tersebut, sejumlah akun berita Persib seperti @ispersib.id dan @persibfans.tv memberikan angin segar. Mereka melaporkan bahwa Bojan Hodak akan segera menandatangani kontrak baru bersama Persib Bandung. Dalam laporan itu disebutkan manajemen klub telah mencapai kesepakatan untuk memperpanjang masa kerja sang pelatih hingga tahun 2028. Kabar ini pun menjadi sorotan dan viral di kalangan bobotoh yang langsung menyambutnya dengan penuh sukacita. Kepastian perpanjangan kontrak ini tidak hanya penting bagi Persib, tetapi juga menjadi sinyal bahwa Bojan masih memiliki komitmen kuat untuk melanjutkan proyek jangka panjangnya bersama tim. Ia tampaknya masih berambisi membawa Maung Bandung mencetak sejarah baru tak hanya di Liga 1, tetapi juga di kompetisi Asia. Beberapa pihak menyebut jika Bojan sukses membawa Persib menjuarai AFC Champions League 2, maka namanya akan semakin melekat sebagai salah satu pelatih terbaik yang pernah menangani klub kebanggaan Jawa Barat tersebut. Namun begitu, tidak sedikit yang menilai bahwa keputusan Bojan bertahan di Persib juga menjadi pukulan halus bagi PSSI. Pasalnya, Federasi Sepak Bola Nasional itu disebut sudah memasukkan nama Bojan ke dalam daftar pelatih yang dipertimbangkan untuk menggantikan Kluivert. Dengan berlanjutnya kontrak Bojan di Persib, peluang PSSI mendatangkan pelatih berpengalaman di Asia Tenggara itu otomatis menipis. Namun bagi fans Persib, hal ini justru menjadi kabar terbaik di akhir tahun 2025. Sebuah jaminan bahwa proyek besar Maung Bandung belum akan berhenti. Kini, yang tersisa hanyalah menunggu pengumuman resmi dari manajemen Persib Bandung. Jika kabar perpanjangan kontrak benar-benar diumumkan, maka Bojan Hodak akan tetap menahkodai Persib setidaknya hingga 2028, sekaligus menutup spekulasi panjang soal dirinya ke timnas Indonesia. Bobotoh berharap dengan stabilitas ini, Maung Bandung bisa terus konsisten menatap musim berikutnya dengan penuh keyakinan dan ambisi besar. Bagaimana menurut kamu? Apakah keputusan Bojan Hodak bertahan di Persib sudah tepat atau seharusnya ia menerima tantangan baru bersama timnas Indonesia untuk membawa Garuda terbang lebih tinggi? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Warga Honduras berbondong-bondong hujat timnas Indonesia.
Kemenangan Timnas Indonesia U17 atas Honduras dalam laga terakhir Grup H Piala Dunia U17 2025 menjadi salah satu kejutan terbesar di turnamen tersebut. Namun, di balik euforia publik tanah air, muncul gelombang reaksi panas dari warga Honduras yang tak terima tim kebanggaan mereka dipermalukan oleh skuad muda Garuda. Kekalahan 1-2 di Aspire Zone, Doha, Qatar Senin 11 Februari 2025 malam WIB itu tak hanya menggugurkan peluang Honduras melangkah lebih jauh, tetapi juga menimbulkan gejolak emosional di dunia maya yang dengan cepat viral di berbagai platform media sosial. Pertandingan sebenarnya berjalan dengan intensitas tinggi sejak awal. Baik Indonesia maupun Honduras bermain ngotot karena sama-sama membutuhkan kemenangan untuk menjaga asa lolos ke babak selanjutnya. Garuda Muda tampil dominan dalam penguasaan bola dan memperlihatkan kepercayaan diri tinggi menghadapi tim asal Amerika Tengah tersebut. Meski babak pertama berakhir tanpa gol, permainan cepat dan disiplin anak asuh Nova Arianto membuat Honduras beberapa kali tertekan dan frustasi. Babak kedua menjadi momen pembuktian bahwa Indonesia bukan tim yang bisa diremehkan di pentas dunia. Gol pertama Indonesia datang dari titik putih setelah Mirza Firjatullah dijatuhkan di kotak penalti. Eksekusi dingin Elvandra Florasta membuat Indonesia unggul 1-0. Namun keunggulan itu hanya bertahan 2 menit ketika Honduras mendapatkan penalti balasan dan Luis Suazo berhasil menaklukkan kiper muda Mike Rajasa. Skor imbang 1-1 tak membuat semangat Garuda Muda padam. Mereka justru semakin berani menekan hingga akhirnya pada menit ke-72 Fadli Alberto melepaskan tembakan mendatar yang tak mampu dibendung kiper Honduras. Gol tersebut memastikan kemenangan 2-1 yang membuat stadion bergemur. Sayangnya, kemenangan itu sekaligus menjadi pemicu kemarahan besar di kalangan warga Honduras. Sejumlah pendukung mereka membanjiri media sosial dengan komentar bernada sinis dan menghina timnas Indonesia. Di Facebook dan X atau Twitter, ratusan komentar bermunculan dari warga Honduras yang merasa tak terima timnya kalah dari negara yang mereka anggap bukan kekuatan besar di sepak bola dunia. Akun bernama Lopez GL menulis, "Kalau saja federasi kami bekerja dengan benar, hal seperti ini tidak akan terjadi. Siapa sih Indonesia di Piala Dunia?" Komentar itu segera mendapat ribuan respon dari pengguna internet, termasuk dari netizen Indonesia yang membalas dengan sindiran dan meme lucu. Tak berhenti di situ, akun lain seperti Ismail Garmendia menuding para pemain Honduras tampil ceroboh dan kehilangan semangat juang. Mereka kalah dari Indonesia, negara yang bahkan tak bisa mengontrol bola dengan baik, tulisnya dengan nada merendahkan. Komentar tersebut justru membuat suasana makin panas karena banyak netizen Asia, termasuk dari Vietnam dan Malaysia, ikut menanggapi dengan membela Indonesia. Beberapa warganet bahkan menyindir balik bahwa sepak bola modern tak lagi mengenal tim kecil. Sementara itu, sebagian warga Honduras yang lebih rasional mencoba menenangkan suasana. Mereka mengakui bahwa timnas Indonesia tampil lebih disiplin dan pantas menang. Namun, suara-suara negatif tetap mendominasi lini masa media sosial Honduras, mencerminkan kekecewaan mendalam atas kegagalan tim mereka di turnamen dunia tersebut. Kekalahan ini menjadi tamparan keras bagi Federasi Sepak Bola Honduras atau FENAFUT yang dituding gagal mempersiapkan tim dengan baik untuk menghadapi persaingan internasional. Di sisi lain, bagi masyarakat Indonesia, kemenangan ini menjadi kebanggaan tersendiri. Meski peluang Garuda Muda untuk lolos ke babak berikutnya bergantung pada hasil grup lain, kemenangan atas Honduras sudah cukup untuk membuktikan bahwa Indonesia mulai diperhitungkan di level dunia. Banyak pengamat menilai permainan anak asuh Nova Arianto memperlihatkan kematangan taktik, keberanian pressing tinggi dan mental juara yang luar biasa, sesuatu yang jarang terlihat di tim usia muda sebelumnya. Kekalahan Honduras yang berujung pada cemoohan terhadap Indonesia justru memperlihatkan satu hal penting, yaitu tim Garuda Muda kini telah menembus perhatian publik internasional. Dari yang sebelumnya dianggap remeh, kini Indonesia mampu membuat negara lain panas karena kalah. Sebuah ironi yang sekaligus menjadi bukti perkembangan pesat sepak bola nasional. Lalu bagaimana menurut kamu? Apakah reaksi keras warga Honduras itu wajar karena rasa kecewa? Atau justru mencerminkan arogansi terhadap tim-tim Asia? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan bagikan pandanganmu tentang kemenangan bersejarah ini. Vietnam terkesima dengan 3 poin timnas Indonesia di Piala Dunia U17.
Kemenangan dramatis Timnas Indonesia U17 atas Honduras dalam laga terakhir Grup H Piala Dunia U17 2025 ternyata tak hanya mengguncang publik tanah air, tetapi juga mengundang perhatian luas dari negara-negara tetangga di Asia Tenggara. Media asal Vietnam, THTHO 247, bahkan menyoroti kemenangan tersebut dengan tajuk besar, Indonesia membuat seluruh Asia Tenggara terkesima dengan kemenangan pertamanya di Piala Dunia. Sebuah kalimat yang menggambarkan betapa prestasi ini tidak hanya menjadi milik Indonesia, tetapi juga kebanggaan regional bagi ASEAN. Laga yang digelar di lapangan 2 Aspire Zone, Doha, Qatar, Senin 2025 malam WIB, itu memang menjadi titik balik bagi sepak bola usia muda Indonesia. Setelah tampil tanpa kemenangan di edisi 2023, Garuda Muda akhirnya mencatatkan sejarah manis di panggung dunia. 2 gol dari Evandra Florasta, menit 52 lewat penalti, dan Fadli Alberto Hengga, menit 72, memastikan kemenangan 2-1 bagi Indonesia atas Honduras. Meski sempat disamakan oleh penalti Luis Suazo, semangat pantang menyerah para pemain muda Indonesia di bawah asuhan Nova Arianto membuahkan hasil yang tak hanya mencetak poin, tetapi juga rasa bangga luar biasa. Media Vietnam tersebut menulis bahwa kemenangan Indonesia ini menjadi yang pertama dalam sejarah Asia Tenggara di ajang Piala Dunia kelompok umur. Patut dicatat, ini juga merupakan kemenangan pertama sepak bola Asia Tenggara di Piala Dunia, sebuah prestasi yang belum pernah diraih Vietnam, Thailand, dan Myanmar. Tulis THTHO 247 dalam laporannya. Kalimat itu seolah menjadi pengakuan resmi bahwa sepak bola muda Indonesia kini telah melampaui batas regional dan menorehkan tinta emas dalam sejarah Asia Tenggara di level dunia. Vietnam sendiri memiliki pengalaman tampil di Piala Dunia U20 tahun 2017 dengan skuad bertalenta yang dihuni oleh nama-nama besar seperti Nguyen Quang Hai, Hoang Duc, dan Bùi Tiên Dung. Namun saat itu mereka harus tersingkir tanpa satupun kemenangan setelah kalah dari Prancis, Honduras, dan Selandia Baru. Begitu juga dengan Myanmar yang sempat berlaga di ajang serupa 2 tahun sebelumnya, namun pulang dengan hasil 3 kekalahan beruntun. Thailand pun pernah 2 kali berpartisipasi di Piala Dunia U17, tepatnya pada 1997 dan 1999, namun hasilnya tak jauh berbeda, tanpa kemenangan. Fakta-fakta tersebut membuat media Vietnam mengakui bahwa capaian Indonesia kali ini adalah sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh negara-negara ASEAN lainnya. THTHO 247 bahkan menulis dengan nada kagum bahwa kemenangan Indonesia ini menjadi bukti kemajuan sepak bola muda di kawasan Asia Tenggara. Indonesia telah menunjukkan potensi besar dan semangat juang tinggi yang patut diacungi jempol. Mereka bermain berani, disiplin, dan memiliki determinasi luar biasa untuk mencetak sejarah. Tulis media itu dalam ulasan lanjutannya. Ucapan tersebut menjadi bentuk apresiasi terbuka dari Vietnam yang biasanya lebih menyoroti prestasi negara mereka sendiri, kali ini secara terbuka mengakui superioritas Indonesia di turnamen tersebut. Sementara itu, di dalam negeri, kemenangan ini juga disambut dengan euforia besar. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyampaikan rasa bangganya atas perjuangan para pemain muda Indonesia. Ia menyebut, hasil ini bukan hanya kemenangan di atas lapangan, tetapi juga kemenangan mental yang menunjukkan bahwa anak muda Indonesia mampu bersaing dengan tim-tim dari benua lain. 3 poin ini membuktikan bahwa sepak bola kita tidak boleh dipandang sebelah mata. Ini adalah hasil kerja keras dan bukti bahwa generasi muda kita siap bersaing di panggung dunia, ujarnya dalam wawancara usai laga. Kemenangan 2-1 atas Honduras tidak hanya mengakhiri penantian panjang Indonesia akan kemenangan di ajang dunia, tetapi juga mengubah cara pandang banyak pihak terhadap sepak bola Asia Tenggara. Jika sebelumnya tim-tim dari kawasan ini dianggap sebagai penggembira, kini Indonesia berhasil membalikan persepsi itu. Bahkan, media Vietnam yang biasanya lebih menyoroti prestasi negara mereka sendiri, kali ini secara terbuka mengakui superioritas Indonesia di turnamen tersebut. Kini publik Indonesia dan Asia Tenggara menanti apakah Garuda Muda bisa melangkah lebih jauh ke babak 32 besar melalui jalur peringkat ketiga terbaik. Namun apapun hasilnya nanti, satu hal pasti, kemenangan atas Honduras telah membuat seluruh ASEAN menaruh hormat pada sepak bola muda Indonesia. Lalu bagaimana menurut kamu? Apakah kemenangan ini menjadi awal dari kebangkitan sepak bola Indonesia di tingkat dunia? Atau masih perlu pembuktian lebih lanjut di turnamen berikutnya? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan bagikan semangat Garuda Muda ke seluruh penjuru negeri.